Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa, 30 September 2025. Pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Ahli Waris Janji-Janji Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3, Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Di sisi lain, Dia mengatakan bahwa Dia telah memberikannya. Apa artinya? Tanah itu adalah pemberian Tuhan yang adalah pemilik yang sesungguhnya. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3 ada dua bentuk berbeda dari kata kerja memberikan yang digunakan yang mencerminkan dua aspek penting dalam mewarisi tanah. Bentuk pertama menyatakan proses pemberian tanah hanya wilayah Transyordan yang telah diduduki oleh Israel. Sebagian besar tanah perjanjian belum direbut. Dalam Yosua 1 ayat 3, kata kerja ini digunakan dalam bentuk perfect atau sempurna yang memberi kesan bahwa tanah itu telah diberikan kepada mereka. Ketika Allah menjadi subjek dari tindakan-tindakan tersebut, bentuknya disebut nubuat sempurna. Itu karena apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya adalah fakta yang pasti dan dapat dipercaya sebagai kenyataan saat ini. Kata ganti dalam ayat 3, kamu dan milik kamu, adalah bentuk jamak, sehingga janji itu diberikan bukan hanya kepada Yosua tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel. Rujukan kepada janji yang diberikan kepada Musa menunjukkan kesinambungan dari tujuan Allah. Selain itu, kata kol, semua, setiap, diulang berkali-kali dalam pasal pertama. Kehadiran kata benda ini secara menyeluruh mengekspresikan totalitas dan integritas yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di hadapan Yosua. Harus ada keselarasan yang sempurna antara Tuhan, Yosua, dan bangsa Israel untuk memastikan keberhasilan dalam penaklukan tanah perjanjian yang akan datang. Bacalah Yosua 1 ayat 4-6 dan Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Pada saat itu tanah perjanjian hanyalah sebuah janji, namun Allah menyebutnya sebagai warisan. Apakah artinya menjadi ahli waris janji-janji Allah? Yosua 1 ayat 4-6. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Tidak ada yang magis dari janji-janji Allah. Janji-janji itu tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menjamin pemenuhannya. Jaminan bahwa janji-janji itu akan menjadi kenyataan terletak pada kehadiran Tuhan yang berkata, "Aku akan menyertai kamu." Memang kehadiran Tuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Israel. Tanpa kehadiran Tuhan, mereka hanya akan menjadi satu di antara banyak bangsa, tanpa panggilan, identitas, atau misi khusus. Keluaran 33 ayat 12-16. Satu hal yang harus ada pada Yosua untuk berhasil adalah kehadiran Tuhan. Tidak ada yang berubah saat ini. Itulah sebabnya kita memiliki janji Yesus yang ditemukan dalam Matius 28 ayat 20.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 30 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.